Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sudah siap ya untuk belajar bersama Bu Guru? Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Materi kita hari ini yaitu perubahan wujud benda. Masih ingatkah kalian dengan materi waktu kelas 3 ini? Coba kalian ingat lagi, ada berapa perubahan wujud benda yang kalian ketahui? Agar kalian lebih paham dengan materi, silahkan disimak video berikut ini. Selamat datang pada pembelajaran IPAS kelas 4 Sekolah Dasar Fase B. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah es yang kalian makan mencair? Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Apakah mengalami perubahan ataukah tidak? Misalnya nih, es krim yang semula padat kemudian menjadi mencair. Coklat yang semula padat setelah kalian makan akan meleleh. Apa yang membuat semua itu berubah ya? Nah, bagaimana wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas? Apa yang membuat wujud zat berubah? Apa peran energi dalam perubahan wujud zat? Mari kita pelajari perubahan wujud benda lewat video ini. Wujud zat bisa berubah-ubah seperti uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus. Awalnya berwujud cair, kemudian berubah menjadi wujud gas. Bagaimana wujud suatu zat dapat berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat berubah dari suatu wujud ke wujud lainnya? Nah, jawabannya ada pada lanjutan video ini. Pertama adalah mencair. Kita perhatikan gambar lilin yang terbakar api. Api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi cair. Kenaikan suhu ini juga yang membuat lilin berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair atau meleleh. Nah, bisa kita simpulkan rumusnya seperti ini. Benda padat ketika menerima kalor atau dipanaskan, maka akan berubah wujud menjadi benda cair. Beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda padat yang membutuhkan kalor lebih banyak untuk bisa mencair. Nah, sesungguhnya apa itu kalor? Ya, kalor adalah energi panas yang biasa diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin pula cepat suatu benda akan mencair. Sebaliknya, ketika suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi padat ketika zat cair itu kehilangan kalor. Dan ketika suhunya diturunkan atau didinginkan, maka suatu zat cair bisa berubah menjadi padat. Contohnya seperti lilin dan agar-agar. Nah, ketika api pada lilin dimatikan, maka suhu di sekitarnya akan turun. Akibatnya, lilin yang awalnya berwujud cair berubah menjadi wujud padat. Ini sama halnya dengan agar-agar. Ketika didinginkan, suhunya diturunkan. Atau suhunya diturunkan, maka agar-agar akan berubah wujud dari cair menjadi padat.
Nah, kita sudah pelajari mencair. Sekarang kita akan mengenal menguap dan mengembun. Pernahkah kalian terpikir bagaimana hujan bisa terjadi? Awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan akan mengembun dan berubah menjadi wujud cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun. Jadi, selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan dari wujud gas ke cair. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu melalui membuat uap dan embun. Untuk mengetahui apa itu menguap dan mengembun, kita bisa melakukan percobaan sederhana berikut ini. Mari kita cermati, ini ada 3 gambar. Yang pertama adalah air yang berada di dalam panci dalam keadaan tertutup, kemudian kayu yang terbakar api dan juga es batu. Apa yang terjadi ketika air direbus dengan panci di atas api? Nah, ini jika dilakukan semakin lama dengan suhu kalor yang tinggi, sudah barang tentu air ini akan mendidih. Ya. Apabila air telah mendidih dan kita membuka penutup pancinya, akan terjadi penguapan. Begitupun sebaliknya. Ketika tutup panci tersebut dalam keadaan panas, kita letakkan es batu, maka es batu tersebut akan mencair. Nah, perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan meluap mendidih, berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Rumus yang bisa kita lihat seperti ini. Benda cair ketika menerima kalor atau dipanaskan, maka akan menghasilkan benda gas. Begitu juga benda cair ketika menguap, maka akan menghasilkan benda gas. Lalu bagaimana jika benda cair itu didinginkan? Ketika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Misalnya es batu yang disimpan di atas penutup panci untuk menurunkan suhu pada tutup tersebut. Uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor menjadi dingin. Akibatnya, wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Rumus yang bisa kita pakai seperti ini. Benda gas apabila kehilangan kalor atau didinginkan, maka akan menghasilkan benda cair. Begitu juga apabila benda gas mengembun, maka akan menghasilkan benda cair. Nah, bagaimana dengan proses mengembun? Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil. Peristiwa ini disebut dengan berkabut. Sekarang kita akan pelajari menyublin dan terdeposisi. Selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari padat ke gas dan dari gas ke padat.
Contohnya kapur barus, yang kita panaskan akan menjadi semakin kecil. Sebagian kapur barus berubah menjadi gas dengan bau yang sangat khas. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut dengan sublimasi. Nah, gas memiliki karakteristik yang mudah bergerak, bebas kemana saja. Itu sebabnya kalian akan melihat uap kapur barus yang menyebar ke segala arah, bahkan tercium ke seluruh kelas. Adanya kalor atau panas dari api akan membuat gas semakin menyebar. Rumus yang bisa kita pakai adalah sebagai berikut. Benda padat apabila menerima kalor atau dipanaskan maka akan menghasilkan gas. Atau juga benda padat ketika melalui proses sublimasi juga akan menghasilkan gas. Begitupun sebaliknya, proses perubahan wujud benda gas ke padat disebut juga dengan istilah deposisi. Rumus yang bisa dipakai adalah benda gas apabila melepaskan kalor atau didinginkan akan berubah menjadi benda padat. Begitupun benda gas di deposisi juga akan menghasilkan benda padat. Demikian video pembelajaran ini, semoga terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.